Dulu aku suka termasuk orang yang menyukai sudut bintang ini. Pecah ustadz ribut sesama ustadz. Iya. Ustadz. Iya, sesama ribut. Ya gak tahu mana ustadz yang benar mana yang enggak. Kalian cari sendiri lah ya. Tanah itu dijanjikan kepada siapa? Yang dekat sama Tuhan. Sekarang siapa yang beriman? Bukan Bani Israilnya. Iya. Justru Palestinanya yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Musa Uca di Salam Talk. Kali ini kita sudah bersama King Sifrun. Wow. Ya, terima kasih Mas Uca. Iya. Iya. Uca. Gimana sehatnya? Kabarnya gimana Mas? Oh, silakan lo diminum lo. Jadi saya yang ditanya ini. Alhamdulillah King. Luar biasa, ini hari yang keren, hari yang istimewa, hari Jumat. Ini podcast keberapa berarti? Kalau yang Salam Talk itu kedua. Oh, luar biasa. Seumur jagung. Dan Iya, harus iya. mengundang namanya King Sifrun. Waduh. Iya ya. Ini suatu kehormatan buat kita, suatu kebanggaan, dan suatu apa lagi ya? Alah, santai aja Mas. Deket kok rumah kita. Bogor Pride ya kita ya. Iya, Bogor Pride. Ya, King Sifrun. Gimana Mas? Kabarnya gimana? Kita basa-basi dulu lah. Oh ya, kabarnya alhamdulillah. Ini leher agak sedikit tegang. Faktor usia mungkin. Makanya yang lain kopi ini bunga telang aja lah. Supaya hidup Jadi kita ini panjang. biru bunga telang ya. Iya, bunga telang. Jangan sampai teman-teman salah tafsir juga. Oh iya ya, bunga telang ini bukan spiritus. Apalagi bensin. Ya, King. Langsung aja deh, kita nggak usah berpanjang lebar gitu ya. Kita hari ini saya udah pakai sial Palestina. Oh ya, siap. Ini keberpihakan kita, terus Ya. kita juga ada poster-poster Palestina. Barakallahu fikum ya. Masya Allah Mas. Ya Allah gitu. Kita mau dengar cerita dari King Sifrun. Mungkin teman-teman kan banyak ini sebut ini adalah konflik, sebut ini adalah isu, sebut ini adalah peperangan dan lain-lain. Dan kita mau dengar dari seorang King Sifrun yang mungkin dan pasti lebih tahu gitu ya, secara agama, secara filosofi gitu ya. Awal mulanya sebenarnya apa ini? Palestina, Israel, ini apa sebenarnya? Palestina, Israel, panjang ya Mas. Panjang. Mungkin kita mulai dari apa yang disebut dengan Israel. Israel. Apa yang disebut dengan Palestina. Isra itu artinya kekasih atau kesayangan atau yang dekat. Betul. Sesuatu yang dan El itu adalah bagi bahasa Ibrani adalah Tuhan. Ya. Berarti Israel itu bahasa Ibrani. Kekasihnya Tuhan. Kekasihnya Tuhan. Seseorang yang punya kedekatan lebih sama Tuhan. Tuhan yang dimaksud tuh Tuhannya Tuhan ya Nabi ya. Nabi Yakub namanya. Nabi Yakub itu punya gelar Israel. Yang dekat sama Tuhan. Nah, maka Bani Israel itu adalah keturunan Yakub alaihi salam. Yakub ini kan dari Nabi Ibrahim, Betul. Nabi Ishak, kemudian Yakub punya 12. Nah, 12 anak ini yang nantinya punya 12 suku daripada Israel atau Yahudi atau Bani Israel. 12 suku itu. 12. Sedangkan Palestina itu adalah tempat kediaman Yakub. Iya. Jadi ini irisannya. Iya. Ada warga setempat, ada warga pendatang. Betul. Yakub pada saat itu sebagai warga pendatang. Oh, Yakubnya sendiri pendatang. Pendatang dari Ibrahim. Iya. Ibrahim kan di Irak ya. Iya. Irak, Babilonia. Betul. Ribut sama Namrud. Iya. Sama penguasa ya. Dipersekusi lah dia. Betul. Ditangkap lah sama polisi-polisi. Polisi. Teroris nih, bakar gitu kan ya. Iya kan. Nabi Ibrahim bakar nih teroris ini. Bakar. Yang dibakar gak mempan. Tapi disuruh menyelamatkan diri sama Allah untuk melanjutkan dakwah di Palestina. Kemudian mampir ke Mesir, dapat Ibunda Hajar, kemudian Ibunda Hajar hamil, Sarah ditinggal, pergilah ke Mekah. Di situ Ismail ditinggal, kemudian Ibrahim balik lagi ke Sarah hamil, di situ kemudian ada Ishak. Nah, barulah kemudian Ishak punya Yakub beranak pinak di situ. Tempatnya dulu namanya Kan'an.
Dulu ada suku yang tinggal di situ, namanya suku Kan'an atau suku Filistin. Ya, suku Filistin. Nah, dan orang-orang Palestina itu berarti suku-suku yang lebih awal tinggal di situ sebagai warga di situ, Kan'an. Sampai kemudian Yusuf dimasukin ke sumur, Betul. dijual sama saudara-saudaranya karena kalah saing ya, kalah follower kali ya sama saudara-saudaranya, kalah ganteng, kalah semuanya gitu ya. Hati-hati yang pengen ganteng, skincarean ya, siap-siap masuk sumur gitu ya. Nah, karena orang ganteng itu ujiannya lebih banyak daripada yang nggak ganteng biasanya ya. Dan dimasukin ke sumur, kemudian dijual sama saudara-saudaranya. Dibawalah dia ke Mesir menjadi budak daripada salah satu pemimpin. Betul. Ya, tangan kanannya Fir'aun di sana lah kalau kita mau sebutnya ke Raja Mesir itu sebagai Fir'aun. Tapi yang ini sebenarnya panjang lah sebenarnya. Anggaplah Fir'aun lah untuk mempermudah. Sampai kemudian tiba krisis. 7 tahun panen, 7 tahun tidak panen gitu ya. Pada saat Nabi Yusuf nih kita cerita Yusuf ya, dan dengan segala kisahnya Nabi Yusuf, sampai Yusuf jadi bendahara negara. Ya, diangkat sebagai orang kepercayaannya Raja Mesir, atau sebagian sejarawan menyebutnya kepercayaannya Fir'aun pada saat itu. Fir'aun ini nama gelar ya, bukan. Fir'aunnya itu kalau nggak salah masih baik ya pas zaman. Baik. Sebenarnya gini loh. Fir'aun itu semuanya kalau kita cari ini ya, cari sifat-sifatnya sebagai seorang raja baik semua. Baik semua. Iya. Bahkan Fir'aunnya Nabi Musa itu baik. Kalau kita pakai ukuran sekarang. Ya, sekarang itu ya, kalau baik. Kalau ada secara kinerja. Kalau hitungnya cuma secara kinerja, itu baik. Bahkan Fir'aun ini diceritakan dia gak mau tidur sampai keliling dulu memastikan tidak ada warganya yang gak bisa tidur karena kelaparan. Wow. Itu mirip-mirip cerita khalifah kita juga. Oh iya. Kalau dia nyalon 2024 dicoblos tuh sama orang-orang. Baik maksudnya baik. Kapan dia mulai tidak baik? Ketika dia pengen 3 periode tapi gak bisa. Waduh. Fir'aun ya. Fir'aun ya. Fir'aun. Aduh. Iya, dia pengen lanjut periode, tapi dapat mimpi. Ini akan digulingkan karena sebatas mimpi aja. Oh iya, khawatir dia. Dia gak mau kehilangan kedudukannya. Kayak mana ini caranya? Kayak mana dong? Iya, dan ternyata potensi terbesarnya adalah anak angkatnya sendiri. Iya, hilang akal lah dia. Udah segala cara dipakai supaya bisa berlanjut tuh. Sampailah pengejaran itu kan. Sampai pengejaran. Langsung ke zaman Nabi Musa mungkin kan gitu. Iya. Yusuf bawa saudara-saudaranya tinggal di situ, banyak di Mesir. Iya. Sampai kemudian muncul Fir'aun yang menindas. Rasis. Fir'aun yang rasis terhadap warga pendatang. Dia masih baik kepada warga asli, tapi pilih kasih sama pendatang. Makanya yang ditumpas itu Bani Israel aja. Bani Israel dijadikan budak sama dia karena bukan warga asli. Gitu. Tapi kalau dinilai secara kinerja, mungkin warga aslinya puas dengan kinerjanya. Jadi kalau kita menilai pemimpin ya sekali lagi jangan sekedar kinerja. Waduh. Bukan itu, tolak ukur dari kisah ini. Kalau mau belajar pakai kisah ini ya. Nah. Gimana? Akhirnya dikejarlah, lari lewat Laut Merah, barulah tiba ke seberang. Iya. Di seberang barulah Musa itu disuruh masuk kepada tanah terjanji yang disebut sebagai Palestina itu. Kenapa kok Musa suruh ke situ dan disuruh menguasai? Karena pada saat itu suku Kan'an atau suku Filistin itu nyembah dewa atau pagan. Sehingga dijanjikan sama Musa yang sudah mengenal Tuhan. Iya. Pagan. Kalau nggak salah mereka punya dewa, salah satu dewa namanya Selim. Makanya Palestina itu nama Yerusalem itu dari Selim. Ursalim. Ada yang mengatakan Selim itu nama rajanya pada saat itu, ada yang mengatakan itu sesembahannya. Panjang. Terus
sampai mau diajak masuk ke dalam Baitul Maqdis. Iya. Jadi ada kompleks Aqsa, ada kota Yerusalem, ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu skupnya lebih besar. Baitul Maqdis yang lebih besar. Ya, skupnya bukan cuma kompleks Al-Aqsa aja. Iya. Kadang orang ketukar Aqsa itu apa, kemudian Al-Quds itu apa, Yerusalem itu apa, Baitul Maqdis itu apa. Nah itu panjang sejam sendiri nanti. Nah ya ini aja lah. Kalau Baitul Maqdis itu lebih besar. Lebih besar. Itu Palestina. Anggaplah hampir semua Palestina lah. Hampir semua Palestina. Anggaplah ya segitu ya. Nah ketika mau masuk ke Palestina yang kita anggap sekarang Palestina, tanah yang terjanji itu, mereka bilang ke Musa, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Aku gak mau Musa aku masuk ke situ karena di situ ada orang Palestina yang Ibnu Katsir bahkan menceritakannya, wallahu alam ini hiperbola atau bukan, tergantung kita mempercayainya dari ini sebagai kiasan atau sebagai makna yang sebenarnya. Betul. Ibnu Katsir mengatakan ketika Musa itu mengutus Bani Israel untuk memata-matai kekuatan musuh, betul, sebelum dibebaskan tanah terjanji itu, Musa mengirim 4 utusan. Yang 4 utusan itu kemudian mengintip salah satu suku Palestina yang sedang memanen di sebuah kebun. Lagi panen buah, kemudian ketahuan. Kemudian ketahuan dan 4 orang ini dilibas sama satu tangan, dimasukin di kantongnya. Itu suku-suku yang besar dimasukin ke kantongnya. Makanya kalau antum di film-film barat ada film-film Goliat. Nah, itu mereka. Nah, itu Palestine. Ya. Goliat yang raksasa gitu ya. Misalnya kisah The Jack yang naik ke ke apa itu? Apa ya? Pohon kedelai itu, keledai. Ya pokoknya itulah. Nah, akhirnya mereka bangkang sama Musa, nggak mau kalau suku itu gede-gede kayak begitu, nggak mau. Kata Musa, kita udah dijanjikan sama Allah, Allah pasti bantu, pasti Allah bantu ya. Mati syahid kemudian ya, menang pun kita mulia, ayo masuk. Mereka nggak mau. Sampai kapanpun aku gak mau. Fathab wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kamu masuk dulu wahai Musa, nanti kalau Tuhanmu bantu kamu dan menang, kabarin kami mau ikut masuk. Ajaib ya, baru diselamatkan sama Musa dengan belasan mukjizatnya Musa di depan mata mereka. Mereka bilang ini loh tanah tempat tinggal kita. Mereka bilang gak mau. Lucunya Lucunya mereka sekarang memborbandir warga dengan mengatakan ini tanah terjanji untuk kita loh. Dulu dijanjikan. Udah ditawarin, udah dijanjiin. Ya, mereka sendiri yang nolak. Nah tapi kalau kita lihat konsep besarnya, tanah itu dijanjikan kepada siapa? Yang dekat sama Tuhan. Sekarang siapa yang beriman? Bukan Bani Israilnya. Iya. Justru Palestinanya yang beriman. Tanah itu berhak dimiliki oleh mereka yang dekat sama Tuhan, karena tanah Aqsa itu atau Yerusalem, entah apa sebutannya, Abdullah bin Umar itu mengatakan tanah ini yang setiap jengkalnya itu pernah dijejaki oleh para nabi. Nggak ada satupun sejengkal tanah itu yang tidak pernah dijejaki oleh nabi, oleh rasul, oleh para malaikat. Semuanya di situ dijejaki. Makanya nggak, orang-orang tidak mengenal Tuhan itu nggak berhak tanah suci itu dimiliki oleh mereka. Betul. Karena selama dia dikuasai oleh orang yang batil, kota ini menjadi ibaratkan jantung yang memompa kebatilan ke seluruh dunia. Itulah tanah janji. Itu bedanya tanah suci Aqsa sama tanah suci Haram, Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu nikmat keberkahannya spesifik. Betul. Sedangkan ini keberkahannya itu mendunia, universal. Nah, seandainya keberkahannya itu tidak dipimpin oleh orang-orang yang beriman, keberkahannya nggak aktif, malah sebaliknya racun atau toksik yang kesebar. Nah, ini gara-gara Israel mau mencoba menguasai, toksik di mana-mana nyebar semua. Pecah, ustadz ribut sesama ustadz. Iya. Ustadz. Iya, sesama ribut, ya nggak tahu mana ustadz yang benar mana yang enggak. Kalian cari sendiri lah ya. Ada yang tiba-tiba dipanggil ustadz ya? Lah iya. Iya itulah. Lah terus sekarang kan konflik. Sebenarnya konflik kan udah lama gitu ya. Dan mungkin dari zaman lalu-lalu gitu. Nah ini yang sekarang ini, yang versi sekarang nih gimana nih, King? Konflik sekarang. Terus gimana kita menyikapinya yang sekarang ini? Iya.
Yang sekarang itu kan dimulai dari ini ya, konferensi Zionis itu ya. Iya. Sama Theodor Herzl ketika masih ada kekhilafan Turki Utsmani. Nah, kekhilafan Turki Utsmani pada saat itu banyak utang dan mereka pengen menawarkan lunasnya hutang, tapi dikasih, tapi minta tanah Palestina, sepetak tanah lah, nggak banyak mereka mintanya. Cuma Abdul Hamid karena tahu ini Yahudi dan tahu bahwasanya mereka punya konspirasi. Betul. Benderanya udah dibuat. Benderanya udah dibuat pada saat konferensi itu. Selesai konferensi, kemudian pergi ke Abdul Hamid, ya itu abad ke-19an awal, pergi abad ke-19, pergi ke Abdul Hamid, izin untuk diberikan. Abdul Hamid sudah tahu ini nanti mau dibikinkan negara kan. Nah benderanya itu kan biru. Ya, ada 2 garis biru, tengah-tengahnya ada bintang. Kalau antum lahiran kapan ya dulu, tahu nggak film Wingspector? Nggak tahu ya? Ada yang tahu? Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Beda, anak milenial sih, 90-an awal. Antum 90-an? 90-an, nggak nonton Wingspector? Jiban tahu Jiban? Tahu Jiban? Tahun. Wingspector nggak tahu? Tapi punya TV dulu? Oh, punya ya, nonton tinju kali nonton. Itu bener saya sama bapak nonton tinju. Iya, dulu aku suka termasuk orang yang menyukai sudut bintang ini. Karena di Wingspector dulu. Dan ada lambang atau di pemeran utamanya nih jangan-jangan? Wingspector itu kayak Power Ranger, cuma 3. 3 orang. Cuma lambangnya itu. Inspektor penegak keadilan. Nggak taunya propaganda Israel. Nah bintang segi 6 itu, tahu nggak? Coba cari di HP. Ingat ya. Ada merah, biru, kuning. Nah simbol polisinya itu segi 6. Segi 6. Yang mereka klaim sebagai simbolnya Nabi Daud. Iya. David Star. Kan Daud kan dibilangnya David. Ya, David Beckham itu. Iya kan, Nabi. Iya. Di Taurat, di Injil disebutnya David, Solomon, dan mereka nyebutnya bukan sebagai nabi. Bukan king. Berarti memang orientasinya dunia. Ingin menegakkan kekuasaan dunia, bukan ininya, bukan Zaburnya, bukan Taurat, bukan. Ingin menegakkan kekuasaan dunia yang mendominasi dari mana? 2 garis atas dan satu garis atas biru, 1 garis biru yang bawah. Atau satunya artinya Sungai Nil dan satunya Sungai Efrat. Berarti kalau Nil mereka ingin punya kekuasaan itu dari Mesir, sampai kemudian Irak. Berarti ngelewatin apa? Yordania, Lebanon, Saudi Arabia. Itu yang mereka pengen kuasai. Syria juga kena ya, Syria. Situ tuh kekuasaan mereka. Yang mereka meyakini Zionis ini ya, ketika kekuasaan itu sudah dikuasai, nanti Mesayanya muncul. Cuman versi mereka kalau dipandang pakai sudut pandang kita ya itu Dajjal. Mesayanya, juru penyelamat mereka. Jadi ada Yahudi, ada Zionis. Iya. Kita bedakan ya. Nah Zionis ini gerakan yang radikal. Betul. Sama-sama punya keyakinan nanti di akhir zaman juru selamat mereka itu muncul. Iya. Gitu. Nah sedangkan Zionis ini kalau kita nunggu sampai kapan tanpa punya strategi plan yang jelas, ya kita mau nunggu-nunggu aja, mending kita wujudkan aja sekalian. Muncullah kemudian strategi plan itu yang sekarang kita kenal sebagai protokol Zionis. Itulah. Panjang ya. Yang apa namanya? Ada video sebelum 7 Oktober itu kan ada The New Middle East. Nah itu ada sangkut paut ke situ. The New menyiapkan apa namanya? Kedatangan siapa tadi? Mesaya mereka. Iya, New Middle East-nya versi siapa dulu? Kalau versi barat ya jelas bukan keislaman. Iya. Kalau yang dipresentasikan kan sama siapa? Netanyahu itu. Itu kan tadi kalau misalnya versi Netanyahu ya berarti Al-Masayah itu. Salah satu tafsir ketika kita baca Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Pertama ada 3 golongan ya. Yang dapat jalan yang mustaqim, yakni orang-orang muslim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub.
maghdub dama dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang sesat, ada yang kemudian dimurkai. Betul. Sesat itu adalah Nasrani, yang dimurkai itu adalah Yahudi. Oh. Sesat itu kenapa? Karena beramal tanpa berilmu sehingga dia sesat, ya. Iya. Sedangkan Yahudi itu tahu ilmunya cuman gak mau mengamalkan. Tahu ini Musa ini benar, Musa ini nabi, tapi aku gak mau. Ngapain aku harus mempertaruhkan nyawa buat nabi? Iya, iya. Mantep memang mereka. Gitu. Itu orang-orang yang dimurkai. Sesat dan dimurkai. Ya, kalau kita tarik perspektifnya kepada akhir zaman, nanti di akhir zaman ada 3 ini. Apa tuh? 3 kaum yang sama-sama menunggu mesayahnya, penyelamatnya. Islam menunggu Al-Mahdi, Nasrani menunggu Nabi Isa atau Yesus bagi mereka, dan Yahudi menunggu Dajjal. Itu perspektif akhir zamannya. Kalau Netanyahu, 3 di antara ini mana? Iya. Islam, Nasrani atau Yahudi? Yahudi berarti Dajjal. Itu perspektif lewat wahyu. Betul. Yang nggak bisa diterima sama kaum empiris. Cuman kalau kita wahyu pasti benar, buktiin aja udah. Iya. Itu. Capek ya Mas? Minum dulu lah Mas. Waduh, siap. Ini sore yang sangat seru banget nih. Sebelumnya ada anak muda, nih sekarang langsung kita orang tua. Orang tuh udah kolesterol. Asam urat, WA isinya pengobatan alternatif. Tas itu remason itu. Saya gak setua itu. Bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Nah, King, ini kan realitanya gitu ya. Di kita ini kan banyak pro kontra tentang Palestina, tentang Israel gitu. Nah, ini gimana nih menyikapi pro kontra itu? Karena kan banyak juga lapisan yang katakanlah nggak tahu itu nggak begitu peduli. Itu mungkin lebih bagus ya kalau nggak peduli. Tapi ini ada yang peduli tapi termakan hoax atau berita-berita yang mungkin nggak benar gitu. Jadi sehingga menimbulkan pro kontra. Nah, ini gimana nih? Iya. Menyikapi itu ya. Sebenarnya orang tidak memihak itu sama dengan orang yang anti. Karena ketidakberpihakan berarti kalau di dalam agama ya, agama itu cuma mengenal hak dan batil. Kalau orang tidak mau memprotes yang batil berarti disebutnya setan yang bisu. Termasuk dia yang memilih untuk gua mah diem aja. Ya, itu PR besar itu. Karena panjang ya. Seandainya kita tarik kepada sirah nabawiyah, orang-orang muslim yang kemudian gak mau ikut capek-capek berperang ya disebutnya munafik nanti. Gitu ya. Panjang sih memang. Sebenarnya keberpihak orang itu ketika dia mengatakan aku tidak memihak manapun, sebenarnya dia memihak yang itu terus berlangsung. Atau memihak yang kontranya lah, atau iya, dia mengizinkan itu berlangsung. Karena ini kan isu kemanusiaan, isu hidup mati seseorang manusia, apalagi kalau dia seorang muslim dan Nabi mengatakan al-muslim itu seperti jasad. Seperti satu jasad. Kalau antum memang bodoh-bodohnya kita, kalau kita sudah satu jasad, kita punya adik, punya saudara disakitin orang lain, kesel dong. Kesel. Sesederhana itu iman. Nah kalau kita gak bisa apa-apa sekalipun, tapi kita kok gak kesel lah, jangan-jangan kita ini satu jasad sama jasad yang lain. Satu jasad sama, berarti sebenarnya saya ini 2 orang gitu ya? Iya, saya ini aslinya 2, 3, 4, 5 ya. Jangan-jangan kita itu bagian daripada jasadnya Yahudi, bagian dari jasadnya Nasrani, yang ketika Yahudi diganggu kita tersinggung, ketika Nasrani diganggu kita tersinggung. Iya kan, berapa banyak nanti di akhirat yang mereka mengaku sebagai umat Nabi, tapi kemudian Allah tegur, enggak, kamu bukan umat Nabi, kamu salah jasad, salah server. Salah server. Beda server itu, cuman ngerasanya servernya Muslim. Kayak mana itu? Dikira pakai wifi sendiri, nggak taunya wifi tetangga dia pakai. Nah,
Itu sih yang menjadi PR kita. Masalah memihak atau nggak memihak, ini kan masalah saudara kita Muslim dianiaya. Betul. Terus kita nggak mau memihak itu, Konyol ya. iya lucu gitu loh. Bahkan kan kalau di negara-negara dengan minoritas Muslim itu kan ratusan ribu King turun ke jalan membela Palestina gitu. Iya. Atas dasar tadi kemanusiaan. Atas dasar Nah, kemanusiaan. ini di kita ini kan Ya mayoritas Muslim. mayoritas Muslim. Yang sebenarnya seorang Muslim itu tidak cukup sekedar kemanusiaan, tapi ada nilai keimanannya. Karena mereka menjajah juga ada hembusan iman. Mereka mengimani itu, mereka bikin konferensi Zionis, ada iman di situ, meskipun imannya diselewengkan sama dia, Iya. dibikin-bikin sendiri. Terus kita bilang, oh ini mah konflik jangan dibawa-bawa konflik agama, ini gak ada agamanya, politik, lo gimana? Akhirnya makin dikecilin, ini politik, satu. Berikutnya yang kedua, ini politiknya ada Hamas, ada Fatah. Aku ininya ke Palestina, maka kemudian ketersinggungan atau keterkaitan hati seseorang itu makin difilter lagi, filter lagi, akhirnya yang mengecil. Lama-lama kita acuh, salah server, kementalnya ditampung server lain. Nah itu sih yang kemudian keberpihakan itu harus meskipun kita nggak bisa apa-apa. Betul. Berarti kalau misalkan tadi secara statement, oh saya dukung Palestina, tapi saya nggak dukung Hamas dan Fatah. Gitu. Aduh. Atau Fatah. Gawat. Itu masuknya ke yang salah pilih server atau gimana itu? Aduh, ini mah bagiannya Ustadz Felix harusnya. Kita next aja kan. Jangan ntar kayak Ustadz Felix. Bisa sih, mau dijawab nggak? Yang lain aja lah. Yang lain aja. Ustadz Felix kan habis. Nah, kita kan terkadang kan dan pasti ya dalam tatanan sosial, media sosial kita juga butuh acuan gitu King. Ya. Tuh media yang mana yang benar, karena kan sekarang yang kita ternyata nih yang kita pandang benar tuh salah tuh. Nah mungkin King Sifrun punya clue ataupun media-media mana yang bagus gitu ya, kalau misalkan teman-teman mau tahu kabar tentang Palestina, Israel gitu, yang menurut King Sifrun itu wah benar nih medianya nih, karena sekelas media kawakan sekalipun itu kan nyatanya gitu nggak berpihak ataupun salah gitu. Nah ya mungkin kita sebagai influencer bukan, tapi kita mungkin bisa melihat media-media sosial yang betul gitu. Nah ini mungkin bisa King Sifrun mengarahkan teman-teman Salam Talk. Ya. Mau panjang apa pendek? Sedang lah boleh. Panjang juga boleh. Ini kayaknya udah ini sebenarnya keren banget ya gitu. Dan nggak bisa nih cuma 10 menit 20 menit. Gak bisa. Salah bintang tamu. Sebenarnya di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Masya Allahnya itu Isra Mi'raj itu kan berkaitan sama Aqsa. Betul. Dan kalau kita gak jeli dalam memahami sirah, di balik sirah itu ada panduan untuk berpegang terhadap media mana. Coba antum tahu yang mana coba? Peristiwa Isra Mi'raj. Waduh, saya juga masih Kayak nggak apa-apa. Jangan merasa bersalah, namanya juga belajar kan. Nah, ketika ada peristiwa Isra Mi'raj itu kan, Nabi cerita. Iya. Nabi cerita, kemudian orang-orang berbondong-bondong ke rumahnya Abu Bakar. Betul. Ya kan? Kebanyakan orang atau aktsarun nasi ini, kebanyakan orang ini kita bisa analogikan sebagai media massa atau sesuatu yang sedang viral. Betul. Setiap sesuatu itu viral, dia punya value. Iya. Dan value itu subjektif. Informasi apa masuk kepada antum kasih nilai, dan itu kemudian antum ucapkan, dan di situ tergantung ada pilihan katanya, itu punya nilai tertentu. Ketika informasi itu sampai kepada satu orang, maka semua informasi itu, kata Hegel itu sampai ke Hegel, itu subjektif. Sampai ke filsafat, ini dosa lah, gak usah jauh-jauh lah. Nah itu subjektif. Ya kan, contoh Monik itu ngelihat fakta yang sama dengan kita. Betul. Tapi keluar dari nislannya berbeda. Karena subjektif. Subjektivitas itu muncul. Maka kalau kita mau cari media yang benar, gak bisa bergantung sama manusia.
Semua manusia subjektif. Bisa kita sekarang berpegang kepada ustadz-ustadz yang menurut kita lurus, tapi belum tentu 1 tahun 2 tahun berikutnya dia nggak tetap teguh sama pendiriannya. Belum tentu dia pasti benar. Maka teladan yang terbaik pada saat itu adalah Abu Bakar bagaimana menyikapi media. Kafir Quraisy, pembesar-pembesar langsung geruduk rumahnya Abu Bakar. Ini panjang cerita, kenapa kok Abu Bakar yang digeruduk? Karena Abu Bakar yang paling banyak satu porsinya mengislamkan orang. Kalau dia murtad, berarti yang pernah diislamin sama Abu Bakar Salah dong. ngikut Abu Bakar lagi. Ikut Abu Bakar. Iya kan? Nah, 2, Abu Bakar ini tokoh yang paling penting untuk menyebarkan sebuah ide. Karena Abu Bakar punya satu ilmu yang bisa, mungkin kayak sekarang psikolog ini ya, psikolog dia bisa nilai misalkan Mas Ucai, Mas Uca. Wah, orangnya sukanya ini, interestnya ini, kemudian kabilahnya ini, dia punya sifat-sifat kayak begini. Kemudian kalau mendekati dia atau ngerayu dia pakai jalur ini. Itu bisa sampai kayak gitu. Itulah kenapa Rasulullah pertama setelah dapat wahyu perginya ke Abu Bakar. Nggak ngasal Rasulullah. Teman dekatku lah. Tapi kalau teman dekat pulungan-pulungan juga gak benefit dong. Iya. Tahu ke Abu Bakar setelah keluarganya clear ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar punya value itu. Ibaratkan kalau di basket itu ya Kuroko. Iya. Nonton Kuroko enggak? Atau Misaki. Misaki buat Tsubasa. Ya. Nah, penting banget ya. Iya. Siapa yang punya Abu Bakar dia akan dibesarkan lewat Abu Bakar. Betul. Tandemnya Rasul itu enggak bisa lepas. Nah, Abu Bakar ketika digempur sama hoax, dia gempur, apakah itu benar dari Rasulullah? Ayo kita panggil Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dikumpulkan masyarakat pada saat itu. Rasulullah suruh konferensi pers itu. Betul. Menjelaskan apa yang dia dapatkan ketika Isra Mi'raj dijelaskan. Setiap Rasulullah menjelaskan detail demi detail, Abu Bakar itu menyahut, sodakta ya Rasulullah, benar. Engkau benar ya Rasulullah. Aku pernah ke Palestina, aku pernah ke sana, dan apa yang kamu sebutkan benar. Sebutkan lagi sama Nabi, sodakta, ketika orang lain itu diam. Ya, sampai kemudian sodakta terus, orang-orang marah mukulin Abu Bakar, dan Rasulullah dan Allah memberikan kepada Abu Bakar gelar As-Siddiq. Iya. Orang yang membenarkan. Itulah pelajaran medianya. Siapa yang menjadi patokan benar salahnya Abu Bakar, itu yang seharusnya kita pegang. Benar nggak ini dari Rasul? Benar nggak ini dari Al-Quran? Sesuai nggak pemberitaannya ini dengan Allah dan Rasulnya? Bukan media mana? Karena media bisa dibeli, tulisan bisa dibikin, isu bisa digoreng, orang bisa diiming-imingi untuk berubah. Tapi Nabi dan Allah nggak bisa. Maka salah satu kemudian yang bisa kita jadikan patokan ya buat teman-teman sekalian, Nabi itu pernah mengatakan nanti di akhir zaman, ketika iman itu sudah habis, Allah itu selamatkan iman, dan Allah itu selamatkan iman itu di Syam. Syam itu meliputi beberapa negara termasuk Palestina dan Suriah di dalamnya. Jadi sentralnya Palestina, terdekatnya Suriah. Ada sebagian Mesir, ada sebagian kemudian Saudi, ada Irak, ada kemudian Lebanon, Yordania, ada sebagian Turki. Nah, Palestina. Ibaratkan apa? Kemudian Nabi mengatakan benteng terakhir kaum muslimin di akhir zaman itu Syam. Dan sahabat tuh bertanya, ketika nanti zaman kita fitnah, bingung mana yang benar mana yang salah, aku harus kemana ya Rasulullah? Ketika semua kaum muslimin itu terfitnah lewat dunia, tadi kita ngomongin fitnah dunia, kayak Fir'aun itu fitnah dunia. Iya. Kan banyak orang yang sekarang gak bisa membela Palestina karena fitnah dunia, tertawan dengan kepentingan dunia. Betul. Kata Nabi, aku pilihkan satu tempat buatmu sehingga kamu gak kena fitnah dunia. Di mana ya Rasulullah? Syam. Jadi orang-orang Syam itu adalah patokan kita. Apa yang mereka alami, apa yang mereka kemudian dapati, itulah keimanan yang sebenarnya. Kisah-kisah sahabat yang menurut kepala saya puluhan tahun, 30 tahun saya hidup, di kepala saya bilang, wah ini dongeng gak akan terulang lagi. Beneran terulang lagi sama orang-orang Syam. Senyum-senyum, alhamdulillah kakiku sudah mendahuliku di surga. Di syuting ke bawah kakinya udah gak ada. Kan orang jalan, wangi. Itu kayak cerita, wah sahabat, wah gak terjangkau nih. Berdua Syam,
mencapai itu. Benar kata Nabi, kalau iman itu habis, lihatlah orang-orang Syam. Jadi jangan dilihat medianya, lihat orang-orang Syam kayak gimana, itulah puncak keimanan akhir zaman. Terjawab ya. Iya, karena kita sekarang itu kan mereka fisiknya yang terjajah, tapi imannya merdeka. Kita fisiknya merdeka, imannya terjajah dengan banyak kepentingan dunia. Banyak meme yang beredar juga kan. Apa namanya? Kupikir Palestina yang terjajah dan semua kaum muslimin negara muslim itu yang merdeka. Ternyata satu-satunya yang merdeka cuma Palestina dan kita semua terjajah. Udah? Sebenarnya sih masih ada 2 pertanyaan lagi. Tapi tadi udah. Masya Allah, banyak sekali ya. Salam Talk atau teman-teman Salam Talk, kita mendapatkan banyak sekali wejangan. Amin, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah ini manfaat, King. Dan saya sih berharap mungkin nanti ada selanjutnya dan selanjutnya. Iya, pertanyaan jangan banyak-banyak. Wah, iya sih. 2 aja udah cukup kita panjangin. Ya sebelum kita tutup mungkin closing statement. Udah itu tadi closing statement. Udah kepenuhan. Udah ada pesan. Sepertinya bisa penuh itu nanti. Bisa membaca sekali. Udah itu kan Mas, ya kan? Udah gelisah dia udah. Oke, siap. Dirasa cukup berarti, King? Iya, cukup. Dan alhamdulillah kita dapat pencerahan yang insya Allah sangat mencerahkan, terutama saya sendiri dan mungkin teman-teman Salam Talk. Terima kasih sekali lagi untuk King Sifrun, jazakumullahu khairan kasiran. Salam Aid insya Allah akan mengirimkan tim ke Mesir, insya Allah ke Mesir, ke perbatasan Rafah untuk menyalurkan bantuan. Insya Allah kita belanja dari Mesir, kita langsung distribusi ke Gaza gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan, terutama kan mungkin teman-teman juga tahu ya sulitnya masuk bantuan dari Mesir ke Gaza, karena itu satu-satunya cara untuk bisa kita membantu saudara-saudara kita yang di Gaza. Terlebih mungkin di dalam Gaza juga memang bisa belanja, tapi infonya sekarang makin menipis dan makin menipis gitu. Dan terutama ATM juga nggak bisa digunakan, nggak bisa diakses. Jadi kemarin kita juga diskusi dengan lembaga-lembaga manusia lain, ternyata para penjual di Gaza itu mempersilahkan barang-barangnya diambil terlebih dahulu oleh teman-teman lembaga kemanusiaan. Jadi nanti mereka catat mungkin itu sebagai hutang atau apa. Ketika suasana normal nanti bisa diganti. Jadi Masya Allah mungkin ya betapa mulianya saudara-saudara kita di Gaza. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman juga yang mau berdonasi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah Salam Aid membuka rekening donasi atau keran donasi yang nantinya mungkin akan ditampilkan di sebelah layar kita di podcast ini. Dan mudah-mudahan bantuan-bantuan kita insya Allah sampai kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Terima kasih King Sifrun. Kita tutup untuk Salam Talk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.